Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan penuh dengan gairah menjalani kehidupan ini. Kenapa saya katakan harus penuh dengan gairah? Karena jika kita bergairah menjalani kehidupan ini, terlebih kita terus berada dalam penyerahan diri kita kepada Tuhan, maka rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya pasti tergenapi. Walaupun itu tidak sesuai waktu kita, tetapi waktu Tuhan pasti sangat sesuai untuk kita. Haleluya. Bagian firman Tuhan hari ini terambil dari kisah di mana bangsa Israel harus mengalami pembuangan oleh karena mungkin bangsa itu tidak taat, tidak setia. Tetapi penyebabnya bisa jadi karena bangsa ini juga tidak melatih diri untuk peka terhadap kebenaran firman Tuhan sehingga mudah diombang-ambing oleh banyak pengajaran dalam bahasa gaul ya, dibohongin lah sama pemimpin-pemimpin agamanya. Nah, di dalam Yeremia 29 ayat 8, 9 dan 10 dikatakan demikian. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sampai 9 dulu, nanti 10-nya saya terusin ya. Karena ayat 8, 9 Tuhan mengingatkan bahwa apa yang kau dengar, pesan itu bukan dariku. Itu kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel harus mengalami penghukuman. Apa yang bisa kita petik buat kita? Yang bisa kita petik adalah kadang kita seperti bangsa Israel. Nggak punya kepekaan, jadi menganggap kalau yang namanya pendeta, pastor, gembala, atau orang yang mengklaim dirinya bisa lihat, bisa punya karunia, dan lain sebagainya, kita telan mentah-mentah, akhirnya kita celaka, dan lalu kita menyesal kemudian. Lalu kita bilang, saya pikir dia pendeta benar, saya pikir dia pelihat benar, saya pikir dia pendoa benar. Ya nggak salah saudara, kalau memang niatnya udah bohong. Yang salah adalah kita. Kenapa? Karena kita nggak mau belajar firman Tuhan. Firman Tuhan bilang ujilah setiap roh. Makanya Tuhan bilang aku nggak titip apa-apa kok. Aku pesan apa-apa. Jadi sekarang kalau Yus berada dalam pembuangan, you nggak boleh komplain sama saya. Nah gitu. Mungkin kita nggak ngalami pembuangan dalam bentuk fisik. Tetapi ketika kita benar-benar terlempar, terpuruk, kecewa oleh hamba Tuhan. Hati-hati. Jangan-jangan kita memang tidak pernah minta bimbingan Tuhan untuk membedakan mana yang benar pesan Tuhan, mana yang tidak. Nah yang benar pesan Tuhan itu di ayat yang ke-10 dikatakan begini. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi ketika proses pembuangan dan akan dibuang, akan menderita. Kenapa? Karena kebodohan bangsa itu sendirilah yang menduakan Tuhan, membagi cintanya, percaya kepada dewa-dewa, ajaran-ajaran suku atau bangsa lain dan lain sebagainya. Jadi Tuhan bilang ini suara yang benar bahwa engkau akan terbuang 70 tahun, tapi setelah itu aku akan datang. Aku tetap mencintaimu, mengembalikanmu di tempat di mana engkau awal dibuang. Jadi buat saudara dan saya. Oke, saya ngomong buat saya dulu dan buat korps para pendeta. Yuk kita stop. Jangan dikit-dikit bicara Tuhan ngomong. Jangan dikit-dikit bilang pesan Tuhan untuk Anda. Pesan Tuhan itu buat saya, buat Anda, buat kita semua gitu ya. Terus jangan klaim-klaim, ngaku-ngaku bisa menjaga, berdoa, mengirim malaikat dan lain sebagainya. Janganlah. Kenapa? Kita harus jujur-jujuran. Karena nanti ada juga umat atau jemaat yang memang tidak pernah mau belajar firman Tuhan, menganggap pesan itu ia afdol lalu diikuti dan akhirnya jatuh dalam pembuangan. Alkitab bilang kok Tuhan gak ngomong apa-apa. Nah sekarang mari kita sampaikan yang benar. Bahwa Tuhan bisa bicara dan sudah bicara kepada saya, kepada saudara lewat apa? Masing-masing kita punya firman Tuhan. Yuk baca firman Tuhan supaya kita nggak mudah lagi diombang-ambing oleh superhero spiritual yang katanya bisa lihat, bisa menentukan, bisa menyembuhkan. Tuhan bicara. Sekali lagi saya nggak bilang nggak ada, itu ada saudara. Tapi saya rasa Tuhan nggak murahan. Nggak dikit-dikit ngomong lewat si A, si B, si C. Tetapi Tuhan akan bicara secara personal, secara pribadi. Kalau kita mau meluangkan waktu, menikmati firman Tuhan setiap hari. Yuk, mari cerdas, mari pandai, berteologia, walaupun nggak perlu jadi doktor, jadi profesor, jadi dosen, tetapi ketika kita mau jadi orang yang mengerti tentang Tuhan, luangkan waktu untuk intim dengan Tuhan. Saya Pendeta Rio Panggabean,
Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.